Bapa di tempat maha mulia. Haleluya Bapa tak kerabasku pada Yahushua Amasiah Adonai yang telah mengutus Roh yang kudus ke bumi. Bapa dan Roh Tuhan itu sedang melayang-layang dan sedang Bapa melayang-layang keliling bumi. Bapa dia berada di atas di tengah-tengah kepadatan manusia. Bapa tak kerabasku pradas. Di dalam ibarat pohon-pohon yang rimbun, dia berjalan keliling. Bapa menantikan setiap orang yang mau mengundang dia untuk datang. Roh Kudus itu Bapa dalam nama Bapa untuk berkarya di dalam orang-orang yang menantikan dan mengundang Roh Kudus datang dan bekerja di dalamnya. Itulah rahasia yang kau beritahukan kepada kami. Haleluya Bapa untuk dia memberitahukan apa yang pernah terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi. Dia akan membawa kabar berita dari setiap doa-doa yang dinaikkan kepada Imam Besar Imam Agung kami. Haleluya, itulah penolong kami dan dia akan membawa berita dari Sion, dari Bapa dan dari Yehosua kepada kami melalui firman Tuhan yang diberitahukan kepadanya. Terima kasih Bapak. Inilah proses kerjasama yang Bapa menggantikan Yesua, menggantikan dirimu dengan Roh yang kudus. Haleluya, biarlah kami memahami ini dan nampak akan menyampaikan peranan Roh Kudus. Bapa takar di bumi. Mai dibiar Bapa takar balai diberkahi kesudahan dalam nama Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Yesus, izinkan saya bersama hambanya Melians TKG. Sekali lagi saya akan datang. Saya tampil lagi untuk menyalurkan berita dari Sion, yaitu berita dari Yehosua yang memberitakan tentang bagaimana orang-orang percaya di bumi, di Papua, di bumi untuk memungsikan atau fungsikan atau menggunakan Roh Kudus, mengundang dan menggunakan Roh Kudus itu dalam kehidupan doa dan pujian penyembahan dan doa dalam manifestasi Roh Kudus. Itu yang saya bisa sampaikan. Haleluya. Dengan demikian saya ambil tema di sini bahwa Roh Kudus memberitahukan bagaimana cara untuk memulihkan tanah Papua, orang asli Papua dan tanah Papua. Haleluya. Itu tema saudara-saudara. Baik, saya bacakan dulu ayat sebelum saya menyampaikan secara rema dan logos menjelaskan firman Tuhan ini. Judulnya itu pekerjaan penguburan Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kita tahu sebagai orang-orang Kristen, ya dimanapun Anda berada, haleluya, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan bagaimana para nabi dahulu, para rasul mendengarkan firman Tuhan sebelum Yesua datang ke bumi dan sesudah Yesua datang ke bumi dan Yesua naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudusnya ke bumi. Jadi
Bapa yang mulia di tempat maha mulia, ada Yesus sebagai Kohe, imam besar, imam agung yang mulia yang bertakhta di sisi kanan Bapa Yahweh Yesus, di sisi kanan Bapa Yahweh Yesus di tempat takhta mulia, telah mengutus Roh Kudusnya sesuai janjinya di Yohanes 14 ayatnya yang ke 12 sampai dengan 16. Digenapi di Kisah Para Rasul 2 sesuai nubuatan Nabi Yoel dan nubuatan para nabi-nabi lain. Dan Roh Kudus itu sudah ada di atas Papua dan dunia, dari lembah Yosafat di atas Papua dan dunia. Haleluya. Pada zaman sebelum Yesus mati dan bangkit, hidup naik ke surga itu, di perjanjian lama Roh Kudus itu pulang pergi. Roh Kudus itu pulang pergi ke bumi, kembali lagi, tidak menetap di bumi. Waktu permulaan penciptaan itu, Roh Yahweh itu melayang-layang di atas bumi bersama dengan Bapa di surga, menciptakan bumi dan segala isinya. Roh Kudus hadir di sana dan Yesus pun ada di sana. Bumi diciptakan untuk Yesus dan orang-orang Ibrani pada zaman itu, dan untuk Adam dan Hawa dan turunannya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, kenapa Roh Kudus di perjanjian lama itu pulang pergi? Seluruh Alkitab yang kita baca di perjanjian lama itu adalah firman yang didengar oleh para nabi. Mereka mengalaminya melalui Roh Kudus. Mereka tahu dari Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menyampaikan. Roh kemuliaan Tuhanlah yang menyampaikan kepada mereka. Namun pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak menetap di bumi karena dosa. Di perjanjian lama ada perjanjian dengan darah domba sebagai penghapus dosa atau menutupi dosa sementara. Itu makanya membuat Roh Kudus itu tidak menetap di bumi. Tapi di perjanjian baru, Yesus berpesan bahwa ketika aku naik, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu untuk kamu akan memberitakan. Kamu akan dituntun oleh Roh Kudus itu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus dia akan memberitakan apa yang Yesus itu beritahukan. Jadi mulai dari pencurahan Roh Kudus terjadi di anak-anak, bayi-bayi, anak-anak, terus teruna-teruna, terus orang tua dan orang-orang. Pada waktu itu mereka menerima pencurahan Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu bekerja di dalam mereka. Jadi biar anak kecil yang umur 12 tahun ataupun anak-anak teruna-teruna, semua orang Yahudi pada waktu itu, pada orang-orang percaya pada waktu itu, mereka taat dan mendengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan melalui para rasul, melalui anak-anak yang dipakai, teruna-teruna yang dipakai, orang-orang tua yang dipakai. Seperti itu saudara-saudara. Dan dia berjalan akhirnya sampai lahirlah gereja. Jadi lahirlah denominasi gereja, mulai dari golongan Apolos, Kefas, Petrus, dan Kristus. Lalu mulailah lahirlah gereja dari Roh Kudus dari lembah Yosafat Papua, terus ke Afrika. Dari Afrika itu membuat 88 buku. Setelah itu Injil diberitakan di Roma oleh Paulus. Jadi pekerjaan Injil atau pengikut Yesus itu dari Roma diadopsi menjadi agama negara di Vatikan, dan setelah itu di Eropa bangkitlah aliran Protestan, dan Amerika
dan berbagai negara di bumi, sehingga lahirlah organisasi agama. Akhirnya peranan fungsi Roh Kudus itu dia dipersempit, ruang gerak Roh Kudus untuk bekerja itu dipersempit. Akhirnya Roh Tuhan itu dia terus mengelilingi bumi ini. Dia berjalan di antara pohon-pohon yang rimbun. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMasiah Adonai, baru dalam sabat pagi tanggal 21 Juni 2025, waktu kami berdoa, kami minta petunjuk firman Tuhan hari ini, hari Sabat. Lalu Bapak perlihatkan penglihatan tentang Roh Kudus itu dalam rupa kemuliaan. Dalam rupa kemuliaan itu dia berjalan keliling pohon-pohon yang rimbun, pohon-pohon rimba raya, pohon-pohon yang rimbun. Dia keliling jalan. Setelah itu suara Tuhan memberitakan kepada kami, itulah Roh Kudus yang telah diutus ke bumi, dan dia berjalan keliling di antara pepohonan yang rimbun di seluruh bumi. Haleluya. Lalu kami tanya Tuhan, itu apa artinya pohon-pohon rimbun itu? Tuhan bilang itulah manusia. Itulah manusia. Manusia bagaikan pohon-pohon yang rimbun. Lalu suara Tuhan bilang bahwa gunakan Roh Kudus dengan baik-baik. Gunakan Roh Kudus dengan baik-baik. Menggunakan Roh Kudus dengan baik-baik. Jadi setelah itu kami terus berdoa bertanya, maksudnya bagaimana? Lalu Roh Kudus Bapak Yesus memberitahu kepada kami bahwa undanglah Roh Kudus. Sebab lihat, Roh Kudus sedang berkeliling itu, dia menantikan siapa yang akan mengundang dia untuk berkarya, untuk bekerja sama, untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Yahusua kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus sampaikan kepada kita. Selalu kamu dengar rema firman Tuhan yang biasa kamu dengar, itu Roh Kudus yang memberitahukannya. Haleluya. Roh Kudus berbicara, Yesus berbicara begitu sama kami. Lalu kami berdoa minta ampun karena kadangkala pikiran kami yang kami gunakan, sehingga pikiran yang kami gunakan itu menjadi menghalangi pekerjaan Roh Kudus dia bekerja. Waktu kami berdoa minta ampun pikiran kami, untuk minta ampun dosa pikiran kami yang sering menghalangi Roh Kudus dia bekerja, Tuhan perlihatkan itu ini dalam pikiran manusia itu ibarat kain kotor yang menghalangi ruang kerjanya Roh Kudus, manifestasinya Roh Kudus. Akhirnya kan berdoa minta ampun, dan itu kain kotor itu dibersihkan dari pikiran, sehingga Roh Kudus itu leluasa bekerja di dalam orang-orang yang mengundang dia untuk bekerja sama dan bermanifestasi di dalam 9 karunia 5 jawatan. Saudara-saudara terkasih, itu rema yang Roh Kudus tunjukkan. Ya, jadi kenapa Roh Kudus itu tidak menetap? Sudah di bumi. Tuhan bilang Roh Kudus sudah di bumi, tapi Roh Kudus tidak menetap di satu tempat, satu wilayah, tetapi terus dia berjalan mengelilingi seluruh bumi, berjalan di antara pohon-pohon yang rindang. Apa itu pohon-pohon yang rimbun itu? Haleluya. Itulah setiap organisasi denominasi gereja yang dibangun dari Roma sampai ke negara-negara aliran denominasi Protestan di Eropa, di Amerika, Indonesia, dan lain-lainnya sekarang mencapai berapa ribu. Jadi Roh Kudus tidak bekerja di dalam
Roh Kudus itu dia tidak bekerja di dalam dominasi gereja karena di dalamnya itu penuh dengan dogma doktrin dan pikiran manusia dan upacara manusia yang dilakukan di dalamnya. Sehingga Roh Kudus itu dia keluar dari tempat-tempat perkumpulan upacara-upacara dominasi gereja. Dia keluar lalu dia mencari setiap orang yang mengundang dia. Dia tidak pandang itu orang pernah teologia, dia tidak pandang orang itu Katolika, Kema Injil kah, Protestan kah, dari agama apakah. Haleluya. Tapi dia mendengar dan melihat siapa yang mengundang dia. Haleluya. Dia siapa yang mengundang dia datang kepadanya. Jadi harus ada yang undang baru dia datang. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus. Jadi mengundang dia datang kepada dia. Haleluya. Jadi kenapa sekarang bangkit kaum dan bukan latar belakang disiplin ilmu teologi dari berbagai disiplin ilmu teologi di bumi. Orang yang tidak pernah sekolah teologi, haleluya. Roh Kudus sedang memakai orang-orang itu dan sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan di seluruh bumi. Termasuk saya juga, termasuk saya orang yang tidak pernah sekolah teologi. Haleluya. Kenapa anak-anak kecil yang tidak pernah sekolah teologi, teruna-teruna, orang-orang tua yang sedang dipakai. Itu Roh Kudus bilang itulah Roh Kudus sedang memakai siapa yang mengundang dia. Dia tidak pandang kau dari pendeta kah, pastor kah, kau profesor doktor kah, kau hebat dari Jakarta kah, dari Amerika kah, kau hebat dari mana-mana kah, tidak ada. Kalau orang berpikiran begitu itu bahwa ini Roh Kudus sedang pakai saya itu hanya pikiran manusia saja. Jadi Roh Kudus tidak memakai setiap orang yang mengandalkan Roh Kudus dan mengundang Roh Kudus dan menggunakan Roh Kudus dan mengandalkan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu diundang dalam satu pribadi atau kelompok keluarga, tubuh Kristus pribadi, tubuh Kristus keluarga, tubuh Kristus atau absedemen lokal atau universal, di situ Roh Kudus dia akan bermanifestasi dalam 9 karunia jawatan seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 12. Ayat 1 sampai terakhir itu. Roh Kudus dia akan beracara di sana. Dia bermanifestasi di sana. Makanya Yesus bilang di Yohanes 11 itu ayat 23 24 itu, penyembah-penyembah benar akan datang, maka mereka akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadahnya itu di dalam roh yang langsung dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membawa memberikan firman Tuhan di hari itu diberitahukan. Jadi hari ini sahabat ini punya firman Tuhan yang diberitahukan adalah ini Yohanes 16 ayatnya yang ke 12 sampai dengan 16 ayat 13. Tetapi apabila ia atau Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kabar berita gulungan surat Kristus atau surat firman Tuhan, surat cinta dari Yesus kepada umatnya di bumi. Haleluya. Itu diantar, dibawa. Berita itu disampaikan, kabar itu disampaikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat kenapa Yesus itu mengambil Roh Kudus itu ibarat burung merpati putih. Karena burung merpati putih ini satu dia tidak punya empedu. Yang kedua itu burung merpati putih ini orang bisa gunakan dia untuk kasih surat untuk antar kepada orang-orang lain
orangnya bagaimana cara mengajar burung merpati ini bisa antar surat. Haleluya. Dan lain-lain keunikan dari burung merpati ini. Haleluya. Itu artinya bahwa kita diajar bagaimana Roh Kudus itu layan membawa berita dari Yesua, dari negeri yang jauh, dari negeri Sion surgawi, dari Yesua, dari tempat maha mulia. Dia membawa berita yang kudus, berita damai, berita keselamatan, berita sukacita kepada setiap orang yang mengundang Roh Kudus datang kepadanya, lalu diberikan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan untuk kamu seperti ini. Haleluya. Dengan firman Tuhan itu menguatkan orang yang mendengarkan. Jadi firman yang Roh Kudus bawa itu bukan dari Roh Kudus, tapi itu dari Yesus yang memberitahukan. Antarkan surat firman Tuhan ini kepada kekasihku yang sedang mengundang engkau di sana. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Lalu ketika kita bangun komunikasi dengan Roh Kudus di dalam manifestasi 9 kelima jawatan, ketika Roh Kudus dia bekerja melalui 9 kelima jawatan, kita harus mendengarkan Roh Kudus mau bekerja lewat siapa. Oh, lewat Bapa yang di sana, atau lewat mama, lewat anak kecil, lewat teruna ini, teruna itu. Haleluya. Kita mendengarkan. Karena itu bukan dari anak kecil itu, tapi Roh Kudus yang bermanifestasi 9 kelima jawatan bekerja di dalam dia untuk sampaikan kepada kita yang mendengar bersama-sama di dalam kelompok-kelompok abseden bahwa dalam satu jemaat tubuh Kristus ataupun juga satu tubuh Kristus lokal atau tubuh Kristus pribadi keluarga. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Bumi boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, informasi teknologi boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Haleluya. Jadi ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang, umpamanya tentang dunia ini apa yang akan terjadi apa, itu Roh Kudus memberitahukan. Yesus memberitahukan, Roh Kudus memberitahukan kepada kita. Jadi waktu Roh Kudus dia bekerja dalam pemerintahan 9 kelima jawatan, dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia, melalui orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk bekerja menyalurkan perintah firman Tuhan kepada manusia. Ya itu harus Tuhan percaya, itu harus yakin. Haleluya. Imani. Haleluya. Karena masalah ada di sini. Sekarang kau mau mendengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan, lalu itu yang kita mau sampaikan, ataukah kita mau sampaikan dari pikiran kita atau dogma doktrin kita atau firman yang mungkin kita sudah siapkan 1 minggu sebelumnya. Nah, ini jadi menjadi masuk manusia. Ini yang masalah. Dan Tuhan bilang itu pikiran manusia itulah yang dogma doktrin dan paradigma manusia itulah yang menghambat pekerjaan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu dia jalan keluar untuk mencari orang yang mengundang dia datang kepadanya, mengundang untuk Roh Kudus datang kepadanya. Haleluya. Ia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Contohnya kita waktu berdoa. Haleluya. Bagaimana dengan Papua ini merdeka? Haleluya. Papua ini merdeka itu bagaimana Roh Kudus kita bertanya kepada Bapa di surga. Lalu Bapa beritahukan, anak-anakku, kamu jangan berdoa untuk Papua merdeka dulu. Stop dulu. Lalu kamu berdoa untuk pemulihan Papua. Karena ada masalah antara Bapa Yahushua dan orang-orang Papua pada zaman dulu. Jadi Roh Kudus beritahukannya seperti itu. Bapa beritahu kepada kita manusia melalui Roh Kudus bermanifestasi 9 karunia jawatan. Ada 5 jawatan, nabi, guru, gembala, penginjil, rasul. Ada 9 karunia. Nah, jadi waktu Tuhan berbicara lewat nabi atau nabi kepada kita tentang Papua. Saudara-saudaraku, Papua itu dulu lukisan tangan Tuhan. Negeri Pulau Papua ini adalah negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Dulunya Taman Eden dirusaki oleh dosa manusia. Maka
Nah, aku memilih kamu untuk berdoa memulihkan Papua ini sesuai menggenapi Wahyu Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Haleluya. Jadi Roh Kudus beritahukan apa-apa yang kami harus doakan. Pulihkan Taman Eden dari dosa turun temurun perusakan Taman Eden oleh moyang-moyang orang Papua dan Ibrani, moyang-moyang orang Ibrani Papua dan orang Israel Papua. Satu. Yang kedua, doakan dosa turun temurun kaum 12 suku Israel di atas Papua, dan aku pilih Papua dan menjadi kambing hitam untuk menyelesaikan masalah dosa 12 suku Israel dalam orasi penyaliban Yosua, pembunuhan para rasul, para nabi, dan lain-lain di Papua ini, sehingga kota Tuhan telah dikotori, telah dinodai. Ya, Roh Kudus mulai beritahukan, Yosua mulai beritakan, Roh Kudus sampai kepada kami. Nah, lalu berdoa lagi untuk pemulihan tubuh Amasiah. Haleluya. Jadi ini sebuah diberitahukan. Nanti setelah itu, kalau sudah mulai pulih semua doa, itu yang Tuhan akan pilih itu kaum-kaum dan marga-marga yang bertanggung jawab di atas Papua. Dari Soron, dari Jayapura, dari Nabire, dari Mor, dari Kaimana, dari daerah Dogiai, Paniai, dari Tage, Paniai di Tage, dan juga dari daerah-daerah lain di seluruh Papua. Bahkan di Maluku, berhubungan dengan kaum-kaum turunan Firaun, Ibrani, geng genetik Israel yang ada tersembunyi di atas Papua dari keabadian. Yang ini semua dibongkar, diberitahukan oleh Roh Kudus. Kalau itu semua sudah selesai, untuk Papua merdeka itu hanya hadiah Tuhan saja, Tuhan akan kasih. Jadi Roh Kudus itu memberitahukan. Kita lihat di Wahyu Yohanes 16 ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku. Apa itu memuliakan aku? Ya, nama asli yang tersembunyi di dalam diri Yahusua itu adalah Kohe. Kohe itu artinya bahwa dia imam agung, imam mulia, yang mulia bertakhta di sisi kanan Bapa Yahweh yang mulia. Itu artinya Bapa yang mulia, YHWH yang mulia bertakhta di atas takhta kemuliaannya. Nah, dari mereka inilah, dari Bapa dan Yahusua, itulah yang memberikan firman Tuhan itu kepada kita melalui manifestasi Roh Kudus itu, melalui manifestasi Roh Kudus bekerja melalui 95 jawatan. Saudara-saudara terkasih. Jadi saya tahu, atau kita tahu, atau kami tahu, atau mereka tahu setelah mereka berdoa minta petunjuk sama Tuhan, tahu dari Roh Kudus yang sampaikan berita dari Yahusua bahwa Papua itu dulunya Taman Eden, dulunya kota Tuhan yang dirusak oleh dosa, ya seperti itu. Sehingga kalau Papua itu sudah mulai dipulihkan, nah sekarang 10 perintah Yahweh sudah mulai ditegakkan, maka hati-hatilah bangsa-bangsa yang mencuri di atas tanah, melanggar 10 perintah di atas tanah Papua. Karena nanti 10 perintah Yahweh itu dia berdiri dan dia akan menjadi pedang untuk menghakimi bangsa-bangsa yang menggenosida orang Papua, ataupun juga yang mencuri dan melakukan kejahatan melanggar 10 perintah Yahweh, hukum Yesua dan Roh Kudus di atas Papua. Jadi Roh Kudus itu beritahukannya seperti itu. Haleluya. Kita lihat saudara-saudara terkasih. Haleluya. Roh Kudus itu juga akan memberitahukan kita tentang dilengkapi di dalam ada membedakan roh, karunia membedakan roh, karunia mujizat, karunia iman. Ya, nanti bisa baca sendiri di 1 Korintus 12. Ya, ia akan memuliakan aku. Makanya itu ada pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Selalu berkata bahwa pelayanan saya itu bukan dari saya. Sehingga saya tidak perlu pakai jaska, dasika, tidak perlu pakai embel-embel di depan nama apa semua. Sebab kami itu hanya alatnya yang kerja 1, Bapak Yesua kerja 9,
kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Itu cara Roh Kudus mengajar hamba-hambanya yang dipakailah Roh Kudus di seluruh dunia. Haleluya. Yang mengundang Roh Kudus dan Tuhan Roh Kudus sedang pakai mereka. Ya, ayat yang ke-16. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang kuterima daripadaku. Haleluya. Ya. Tuh. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Haleluya. Ini maksudnya itu Injil yang kekal itu masih ada di surga. Belum bisa mau sampaikan seluruhnya. 4 Injil dicatat oleh dan ditambah lagi ke 11 sampai Wahyu. Haleluya. Disampaikan, tapi masih banyak lagi hal-hal yang belum sempat disampaikan oleh Roh Kudus, oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nanti itu dia sambung oleh Roh Kudus. Maka waktu Roh Kudus dicurahkan, para rasul itu mulai mengalami pencurahan Roh Kudus. Lalu pengalaman mereka bersama Roh Kudus, pelayanan bersama Roh Kudus, mereka uraikan dalam kitab Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus, Galatia, dan seterusnya sampai ke kitab Wahyu. Itu mereka dengar firman Tuhan dari Yesus yang disampaikan melalui Roh Kudus. Haleluya. Lalu bagaimana dengan kita? Karena masa mereka sudah berlalu. Jadi dalam regenerasi pelayanan pekerjaan pembangunan tubuh manusia dalam pemerintah kerajaan tubuh manusia di bumi di dalam roh, haleluya. Itu dari regenerasi pekerjaan pelayanan Tuhan ini dia berlangsung terus hingga hari ini. Haleluya. Hanya orang yang berubah, zaman yang berubah, generasi yang berubah. Sekarang generasi kita generasi Yosua. Di mana tahun Elohim berbicara, di mana tahun mulut Yahusua berbicara melalui hamba-hambanya, yaitu di akhir zaman ini. Akan Tuhan bangkitkan rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Nah, seperti itu. Lalu kita mendengarkan mereka. Haleluya. Kita mendengarkan apa yang Yesus sampaikan melalui Roh Kudus. Roh Kudus sampaikan bermanifestasi dalam orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Kalau dia anak kecil, kita juga harus mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi yang Tuhan pilih. Umur 12 tahun Samuel itu sudah dipilih. Raja Israel takut karena Nabi sudah ada. Tuhan Eli diumumkan bahwa Nabi pertama orang Israel itu adalah Nabi Samuel. Semua harus dengarkan firman Tuhan, petunjuk Tuhan melalui Nabi Samuel. Walaupun dia umur masih 12 tahun. Haleluya. Menurut hukum Yahudi itu keras. Tidak boleh dengar perkataan dari perempuan dan anak-anak laki-laki berumur 30 tahun. Tapi orang Israel takut. Karena ini hukum. Nabi berbicara lewat Roh Tuhan karunia Nabi berbicara lewat Samuel. Dan seterusnya. Saudara-saudara terkasih. Saat-saat ini Roh Kudus akan memakai anak-anak yang mengundang Roh Kudus datang kepada mereka. Itu di generasi baik itu di Jayapura, di Poto sana, di Tage, di Deyai, Paniai, Mewa, Papua, Nabire, di Kaimana, di Wasior, Wandamen, di Raja Empat, di Merauke, di Wamena, di Tolikara, di Jayapura, di wilayah-wilayah di Ojapen, Waropen, di wilayah di Raja Empat, Biak Lumpur, haleluya, di selatan, di Pulau Namaripi, dan seluruh wilayah-wilayah di Papua. Anak-anak akan berdiri dan mereka akan mengundang Roh Kudus datang. Roh Kudus akan berbicara lewat anak-anak kecil, lewat taruna-taruna. Orang tua akan bermimpi. Saudara-saudara terkasih, jadi jangan kita menunggu Roh Kudus, pencurah Roh Kudus. Haleluya. Pencurah Roh Kudus dia akan terjadi pada waktu yang Tuhan tentukan. Tetapi sekarang bagaimana kita belajar mengundang Roh Kudus untuk bekerja sama dalam pelayanan. Ketika lagi kita berdoa, Tuhan, sebagai pikiran manusia saya tanggalkan
Saya serahkan kami mengundang Roh Kudus sebagai bekerja beracara di tengah kami. Roh Kudus akan bermanifestasi lewat siapa, kami mau ikuti. Haleluya. Kami berdoa minta petunjuk kepada Tuhan lewat nabi yang ada, lewat nabiya yang ada. Haleluya. Ini yang harus belajar beribadah. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, itu peranan Roh Kudus untuk memulihkan tanah Papua. Pribadi, keluarga, kaum, marga, dan suku-suku bangsa di Papua. Pemulihan terbesar adalah pemulihan Papua. Itu melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, kalau pekerjaan Roh Kudus itu tidak ada di Papua, Papua itu mau apa? Orang bangun gereja sampai buka gereja dominasi kiri kanan dan lain-lain. Oke saja, tetapi jangan lupa pekerjaan Roh Kudus yang akan mempersatukan semua orang-orang pengikut Yesus dari seluruh dunia. Saudara-saudara yang dihimpun di dalam satu bilangan pemerintahan kerajaan Tuhan Masiah. Iya. Jadi iya kan, kita lihat ini. Yang satu lagi yang tidak terlupakan. Yohanes 16 ayatnya yang ke 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa karena kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena dunia ini telah dihukum. Haleluya. Saudara, lembah Yosafat itu dia ada di Papua. Dan Tuhan ada di atas Papua untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dan penghakiman sedang mengoncang di atas Papua, Indonesia, dan sedang menghakimi bangsa-bangsa. Dalam rangka percepatan pemulihan Papua oleh Roh Kudus. Haleluya. Ini perlu tahu. Yang kedua adalah bagaimana Roh Kudus tidak datang menyingkapkan dosa-dosa moyang orang Papua. Jadi Roh Kudus memberitakan bahwa dulu moyang orang Papua itu orang Ibrani, orang Israel. 12 suku Israel telah salibkan Yesus itu di Papua. Ini utang darah harus segera diselesaikan. Nabi-nabi dibunuh di Papua. Rasul-rasul juga dianiaya disalibkan di Papua. Harus minta ampun. Jadi Roh Kudus yang menyingkapkan dunia akan dosa. Dosa-dosa tersembunyi apapun itu. Di dalam marga, pribadi, kaum, keluarga itu semua ketahuan. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara-saudara terkasih. Itu yang bisa saya memberitahukan. Lalu penghakiman tidak goncang di atas bumi. Yaitu bermula di atas lembah Yosafat di Papua. Dengan demikian, baik yang sedang mendengar kata orang-orang Papua asli, maupun yang sedang mendengar dari terutama para pendeta-pendeta dan pastor-pastor, para hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja, mari belajar mengundang Roh Kudus dalam ibadah-ibadat sehingga Roh Kudus berperanan di dalam. Jangan terlalu banyak menggunakan hikmat manusia karena jemaat tidak akan dibangun. Akhirnya jemaat itu dia keluar, dia akan mencari di mana ada Roh Kudus karena mereka sudah mengundang Roh Kudus. Mereka nanti di dominasi gereja-gereja akan kering. Itu karena para hamba Tuhan tidak mengundang Roh Kudus itu datang. Haleluya. Ini saya beritahukan bagi mereka yang ada di dalam kandang-kandang yang memang dibuat oleh Roma, Eropa, Amerika, dari wilayah-wilayah daerah negara-negara koloni. Untuk jemaat umum kepada orang asli Papua, mari di mana-mana kita sudah mulai harus belajar mengundang Roh Kudus ya. Pagi hari mengundang Roh Kudus, pada malam hari mengundang Roh Kudus, pada waktu ibadah berdoa mengundang Roh Kudus, ikuti pimpinan Roh Kudus. Setelah mengundang Roh Kudus, ikuti pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mau bawa kita kemana? Roh Kudus mau sampaikan apa? Bangun komunikasi dengan Roh Kudus. Seperti Enok, Elia, mereka mengalami pengangkatan hidup-hidup karena mereka bangun komunikasi dengan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Terus bertanya-tanya, terus meminta petunjuk Tuhan, terus berdoa. Ada masalah diselesaikan dalam hadirat Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih, hanya itu yang
bisa saya sampaikan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, haleluya. Hamba telah menyampaikan di mana Bapak Yehoshua telah memberitahukan kepada kami. Ini banyak orang di bumi ini belum mengundang Roh Kudus datang bekerja di dalam mereka waktu mereka beribadah dan berdoa kepadaku. Dengan demikian, hamba Bapak beritahukan kepada kami hal ini kemarin hari, dan hari ini Bapak Takar hamba beritahukan, siarkan berita ini ke seluruh bumi melalui Bapak Takar, melalui media massa yang ada ini Bapak, dalam nama Bapak Takar Prades. Engkau memberkati setiap orang mendengarnya dan setiap orang mempraktekannya. Engkau menyertai dan Roh Kudus adil bersama mereka di sana juga. Haleluya Bapak Takar Prades. Hanya di dalam nama Yehoshua HaMashiach Adonai. Kami berdoa dan pengurapan Tuhan terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yehoshua HaMashiach Adonai. Kami juga berdoa setiap orang yang menjadi musuh Roh Kudus di mana saja mereka berada. Bapak taklukkan mereka di bawah kekuasaan otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masya, sehingga Roh Kudus tidak menerobos ke segala arah ke setiap kaum pribadi keluarga, dalam komunitas kaum pribadi keluarga Bapak takar Baskopra lebak lokal dan juga di mana saja yang mengundang Roh Kudus datang ke sana. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.